Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kehendaknya kami dapat melanjutkan kembali episode perjalanan ruhani Sang Prabu. Atas permintaan para netizen atau penonton channel ini, kami akan menjelaskan secara singkat perjalanan ruhani Sang Prabu. Adapun ringkasan singkat yang kami pelajari dari perjalanan ruhani Sang Prabu, perjalanan ruhani ini adalah kisah nyata dari seorang hamba Allah yang dikehendaki atas ketetapan Sang Maha Pengatur kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jasad, beliau adalah manusia biasa yang terlahir ke dunia ini dan menjalankan proses kehidupan sebagai rakyat biasa. Adapun aktivitas keseharian beliau menjalani kehidupan juga layaknya rakyat biasa. Perjalanan ruhani Sang Prabu telah dimulai sejak beliau dari muda. Proses perjalanan ruhani beliau berjalan bagaikan air yang mengalir. Perjalanan ruhani beliau Sang Prabu bukan atas keinginan beliau, karena semua itu atas kuasa Allah yang Maha Kuasa yang berkehendak menjalankan makhluknya secara ruhani dalam kurung badan halus tutup kurung untuk menerima segala anugerah ilmu dan dipertemukan dengan para makhluknya terdahulu, baik dari bangsa malaikat, bangsa jin, makhluk Allah pelengkap lainnya, serta bangsa manusia dari para utusannya Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi penutup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aulia, para waliullah, para raja-raja, dan para leluhur-leluhur terdahulu di zamannya. Adapun anugerah-anugerah lainnya, garis miring, perangkat, alat yang beliau terima, semua dalam bentuk nur dalam kurung, gaib tutup kurung, dan tidak ada satupun secara nyata atau secara fisik dalam kurung. Contoh, keris, pedang, tombak, cincin, dan lain-lainnya tutup kurung. Di awal perjalanan ruhani beliau, Sang Prabu tidak memahami dan mengetahui sejatinya ruh dalam kurung badan halus tutup kurung yang ada dalam jasad beliau. Proses perjalanan ruhani tersebutlah yang mengungkapkan rahasia-rahasia dari sejatinya ruhani dalam kurung badan halus tutup kurung beliau. Dan itu beliau dapatkan dari penjelasan guru gaib beliau, salah satu makhluk Allah dari golongan malaikat, serta beberapa penjelasan dari para utusan-utusan Allah atau Nabiullah terdahulu yang didapatkan dari dialog-dialog secara ruhani. Adapun secara ringkas penjelasan dari perjalanan ruhani beliau, yang pertama, beliau pernah hidup di tanah Arab. Untuk kehidupan yang kedua, beliau pernah hidup di salah satu kerajaan yang ada
di tanah Pasundan. Dan saat ini beliau menjadi rakyat biasa. Jadi dalam kehidupan beliau telah mengalami 3 kali kehidupan dengan jasad yang berbeda. Adapun penjelasan secara detailnya, beliau akan menjelaskan pada waktu yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami ketahui dari pembelajaran perjalanan ruhani Sang Prabu, lebih banyak waktu beliau di malam hari berkumpul bersama keluarga di rumah, dan siang hari beliau mengerjakan aktivitas kerja seperti manusia biasa. Waktu di malam hari itulah banyak digunakan oleh beliau Sang Prabu untuk bertafakur dan merenung tentang kebesaran Allah dengan segala ciptaannya. Beliau menceritakan jika proses perjalanan ruhani itu semua seperti ada dorongan dari kolbu yang sangat kuat dan tidak bisa dilawan oleh beliau. Jadi beliau Sang Prabu melaksanakan semua apa yang menjadi dorongan kolbu tersebut dengan segala kepasrahan, keikhlasan, dan kepatuhan kepada Sang Maha Pengatur kehidupan. Beliau Sang Prabu mengikuti saja apa yang menjadi kata hati dalam menjalani proses kehidupan ini, khususnya perjalanan ruhani beliau. Kami yang bertahun-tahun mempelajari dan memahami dalam perjalanan ruhani beliau dalam menerima anugerah ilmu yang didapat dari dialog ruhani dengan para makhluk Allah yang dikehendaki atas perintah Allah melalui sistemnya yang terbentuk, dan beliau tidak pernah pergi jauh dari rumah untuk bersemedi, bertapa pada tempat-tempat yang dianggap keramat atau mencari karomah-karomah ke tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Setahu kami, beliau lebih banyak menerima tamu-tamu gaib di rumah ketika beliau bertafakur dan merenung di depan rumah atau teras rumah, dan atau di mana beliau tinggal sesuai dengan perjalanan ruhani beliau ketika diperintahkan hijrah ke suatu daerah. Semua yang beliau laksanakan sesuai petunjuk guru gaib dari seorang golongan malaikat. Di sini kami masih merahasiakan nama guru gaib dari golongan malaikat tersebut yang selalu membimbing beliau Sang Prabu. Dalam bertafakur dan merenung, terkadang beliau di saat-saat tertentu ditemani oleh beberapa murid yang sebagai saksi ketika beliau Sang Prabu menerima tamu dari para makhluk-makhluk Allah dari alam kegaiban. Dan para murid pun dianggap beliau sebagai sahabat dalam berdiskusi tentang ilmu-ilmu tauhid dan akidah yang beliau dapatkan dari sumber-sumber tauhid. Dalam kurung, para utusannya terdahulu dan para malaikat-malaikat Allah serta makhluk Allah lainnya, serta berdiskusi tentang
sejarah-sejarah peradaban kehidupan di masa silam yang bersumber dari pelaku-pelaku sejarah yang terdahulu. Dalam proses perjalanan ruhani beliau di tahun 2002, beliau Sang Prabu ada yang menggerakkan atau memerintahkan dari kolbu beliau untuk mencatat semua dari perjalanan ruhani beliau. Dan semenjak tahun 2002, beliau mencatat segala sesuatu yang terjadi pada beliau secara ruhani. Dan beliau mencatat perjalanan ruhani tersebut dimulai dari tahun 2002 sampai dengan 2021. Secara bertahap beliau mencatat dialog dan ilmu yang didapat sesuai dengan tahap atau jenjang awal sampai akhir dari tahapan ilmu yang beliau dapat. Adapun ilmu-ilmu ruhani yang beliau dapat adalah tentang semua ajaran-ajaran di masa lalu dari para utusannya yang terdahulu yang berkaitan pada ketauhidan, akidah-akidah, dan sejarah peradaban. Dari semua yang beliau catat terbagi beberapa kitab sesuai dengan jenjang dan tahapan perjalanan ruhani beliau. Di antaranya, kisah para utusan-utusan terdahulu bersumber dari dialog dengan para utusan-utusannya, serta penjelasan tugas-tugas malaikat juga bersumber dari malaikat yang bertugas sesuai dengan fungsinya, serta beberapa penjelasan kitab-kitab terdahulu yang beliau dapatkan dari sumber para utusannya. Semua yang beliau dapat tercatat dalam kitab perjalanan ruhani Sang Prabu, dan suatu saat dapat bermanfaat bagi anak cucu. Itulah sekilas dari penjelasan singkat kisah perjalanan ruhani Sang Prabu. Agar lebih memahami kisah beliau dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dari perjalanan ruhani beliau, maka seyogyanya ikutilah episode perjalanan ruhani beliau dari episode awal sampai episode terakhir. Semua yang kami tayangkan tersebut selalu berurutan sesuai dengan kitab perjalanan ruhani beliau yang tercatat. Dalam hal penayangan kisah perjalanan ruhani Sang Prabu, kami menekankan kembali, tidak ada niat sedikit pun untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang bermaksud pada tujuan kepentingan tertentu yang bersifat pribadi dan kelompok. Semangat kami dengan atas izin Sang Prabu semata-mata hanya berbagi kasanah ilmu rohani yang beliau dapatkan dalam perjalanan rohani beliau. Semoga ilmu perjalanan rohani Sang Prabu dapat menambah ragam ilmu yang bermanfaat dalam mencari keselamatan dunia dan akhirat dengan bertauhid dan berakidah yang benar sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah dibawa para utusan-utusan terdahulu. Dan bagi yang kurang berkenan atau kurang memahami ilmu rohani ini, anggaplah sebuah cerita atau dongeng yang tidak perlu diperdebatkan dengan penafsiran dan asumsi dari olah pikir masing-masing penonton. Kami sangat menyadari
dalam penayangan video channel ini masih banyak kekilafan dan kekurangannya karena keterbatasan kami sebagai makhluk Allah Sang Maha Pencipta dan Maha Berkuasa. Kebenaran yang sebenarnya adalah milik Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan serta kekilafan milik kami sebagai makhluk. Terima kasih yang telah menonton video channel ini. Insya Allah kami akan melanjutkan kembali episode per episode dari kisah perjalanan ruhani Sang Prabu. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa dalam tayangan video channel ini. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.